Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama channel Aldisya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang nanti akan membahas tentang seputaran bulan puasa. Nah, berhubung sekarang bulan Ramadan, kita ngabuburitnya di rumah aja ya. Sekaligus pencegahan penyebaran COVID-19 atau Corona. Jadi kita bisa manfaatkan waktu ngabuburit di rumah dengan sharing ilmu atau wawasan. Langsung aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Boleh dikenalkan langsung Pak Ustadz? Silakan. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wassalatu wassalamu ala wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku pemirsa ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, izinkan kali ini dalam pertemuan kita saya yang pertama sekali memperkenalkan diri saya. Saya biasa dipanggil dengan sebutan nama Nur Hadi Sinaga, atau kalau singkatannya biasa dipanggil oleh rekan-rekan kita di forum dai Ustadz Muda Sumatera Utara ini Nursin. Nah, Nursin itu Nur Hadi Sinaga. Aktivitas sehari-hari adalah insyaallah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja perkenalan dari saya. Berdakwah ya. Berdakwah. Di kesempatan hari ini kita membahas ataupun sharing seputaran bulan puasa. Betul. Karena berhubungan sekarang lagi bulan puasa. Bulan Ramadan. Nah, jadi Pak Ustadz, terkadang masih banyak dari orang-orang awam, termasuk saya sendiri ya, yang masih kekurangan banyak ilmu. Nah, jadi kita mau langsung aja bertanya kepada Pak Ustadz sebagai narasumber ya, yang tentunya lebih paham ya tentang apa yang akan kita tanyakan. Jadi Pak Ustadz, pertanyaan pertama saya, definisi dari puasa itu sendiri apa sih sebenarnya Ustadz secara luas? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih kepada saudara kami Iwan Villa, yakni Bang Aldisah. Kalau kita berbicara dengan bulan Ramadan, itu selalu dikaitkan dengan satu ibadah, dan ibadahnya ini sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Amal ibadahnya, fadilahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, di dalam Ramadan ini ada satu kewajiban kita yang sudah tertera di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5 tuh, Pak Aldi. Iya, benar. Satu, yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah termasuk salah satunya puasa Ramadan. Nah, kalau kita berbicara hal ini, membaca syahadat, orang tahu, orang menyaksikan, gitu. Sholat, ibadah sholat, bisa dilihat orang sholat. Waduh, Pak Aldi itu rajin banget ya ke masjid. Orang nampak, ibadahnya nampak. Tapi kalau ibadah puasa ini, tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Ini teman-teman yang menarik ini ya. Bahwasannya puasa ini ibadah yang memang tidak disaksikan orang lain ya, Pak Ustadz ya. Hanya diri kita kepada Allah. Ya. Mungkin nanti di luar sana ataupun pernah kita temui ya kan. Iya. Puasa katanya kan, puasa, tapi ternyata tidak ya Pak Ustadz. Iya, saya ingat Pak Aldi ketika dulu kita masih kanak-kanak gitu kan, kalau lingkungan kita itu kan banyak Jawa itu. Iya. Jadi kau puasa enggak? Puasa, tapi puasanya iya iyo. Iya iyo. Puasa iya iyo. Puasa iya iyo. Bangun pagi,
terus siangnya buka priok. Buka prio. Pokoknya makan dia. Ini kejadian zaman-zaman dulu nih waktu masih anak-anak kita ya Pak. Masih anak-anak gitu kan. Iya. Nah, jadi kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan ini hanya dapat dilaksanakan yang mengetahuinya itu hanya diri kita kepada Allah. Orang lain tidak akan tahu. Berangkat pun kita contoh. Dari rumah sahur nih. Sampai di jalan nampak tuh semangka, sebuah merah. Wah. Timbul selera kita. Begitu kita santap di jalan tadi, siapa yang tahu? Sampai di rumah, bang abang masih puasa. Masih deh, ini kan masih lemas aku. Bisa kita setel kalau soal lemas-lemasannya ini. Bohong ya Ustaz ya. Bohong. Ya. Nah, jadi kalau ibadah sholat, udah sholat. Udah, enggak. Aku tengok aku tadi sholat, nampak. Iya. Tapi kalau ibadah puasa Ramadan ini tidak ada satupun yang melihat. Bahkan istri kita, anak kita, jiran tetangga kita tak ada yang tahu kecuali kita kepada Allah. Inilah istimewa yang pertama ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain Ustaz ya. Makanya hakikatnya puasa itu adalah menahan. Menahan apa? Menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Makan, minum yang disengaja. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci. Itu. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk melakukan ibadah itu kan tentu ada syarat ya Ustaz ya. Iya, ada syarat. Apapun ibadahnya pasti ada syarat-syaratnya agar ibadahnya itu sah gitu Ustaz ya. Nah, jadi kalau untuk syarat-syarat berpuasa itu sendiri apa-apa saja Ustaz? Baik, terima kasih Pak Aldi. Wah, ini sangat pertanyaan yang sangat luar biasa ini kan. Kadang kita melihat orang begini Pak Aldi, tak puasa. Orang tak sholat. Jangan kita pandang orang itu tak sholatnya. Tapi apa yang kita pandang, mungkin dia syaratnya kurang. Contoh, dalam beribadah sholat saja, kita belum masuk kepada konteks puasa tadi ya. Contoh, kita masuk kepada syarat sah sholat saja. Yang pertama itu adalah baligh, syarat sahnya. Yang kedua, dia itu suci dari hadas besar dan hadas kecil, kan begitu. Yang ketiga, dia itu Islam, berakal, sehat. Itu kan syarat ibadah sholat. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak sholat, syaratnya dia nggak sholat, berarti kan syaratnya ada kurang. Mungkin dia belum balik, kan gitu. Atau mungkin dia lagi mens. Tapi kalau laki-laki mana pula ada yang luar biasa. Kalau ada yang mens laki-laki jadi-jadian ya. Jadi-jadian tuh. Nah, atau mungkin ada orang yang nggak ibadah sholat, mungkin dia sedang tidak berakal sehat, alias gila. Jadi untuk ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta jamaah sekalian. Jadi kalau ada di dalam keluarganya sebenarnya Pak Aldi, ya kan, tidak mengerjakan sholat saja, itu sudah tahu kita. Dicek saja dari syaratnya. Berarti syaratnya ada yang kurang. Wah, Pak Ustadz, suamiku sudah tua, nggak mungkin belum balik. Oh, mungkin dia men. Nggak mungkin lah Ustaz, orang dia laki-laki. Kan itu? Iya benar. Mungkin dia nggak Islam. Nggak mungkin lah Ustaz, orang dia juga ketika nikah kami syahadat kok. Oh, berarti suamimu udah gila. Kenapa nggak sholat? Begitu juga ibadah puasa. Jadi syarat sah ibadah puasa ini, syarat wajibnya itu yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Nah, yang ketiga adalah berakal sehat. Yang kelima adalah bermukim, artinya dia tidak melaksanakan perjalanan jauh, musafir. Nah, tapi musafir ini kalau dia mau melanjutkan ibadah puasanya nggak ada masalah, boleh. Baru yang terakhir cuman tidak wajib ya? Tidak wajib. Jatuhnya tidak wajib, kalau dia perjalanan jauh yang musafir ya? Musafirnya, karena kan musafir itu ada kategorinya lagi, berapa radius dia. Tapi kalau dari sini ke Bangun Purba pula, bukan pula itu musafir ya kan? Itu paling jauh berapa Ustaz? Udah masuk musafir? Kalau kategori musafir itu dia sampai bermukim. Sampai bermukim. Sampai bermukim ataupun dia itu 1 hari 1 malam dalam perjalanan. Contoh kalau dari sini ke Aceh, Pekanbaru, itu sudah bisa itu musafir. Jadi sudah tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Itu pun dilihat kalau pula naik mobil AC mana pula ada hausnya. Orang di dalam aja kan. Baru syarat yang ke-6 ini suci dari haid dan nifas.
Artinya tidak sedang halangan, tidak sedang main bagi yang wanita kan. Nah, ini jadi ada 6 syarat wajib dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau di luar nanti, Iwan Villa ya Pak Aldi ya, kalau ada orang yang nggak puasa ini kita nggak usah repot, gampang Pak. Oh mungkin dia nggak Islam, ya kan? Ah nggak mungkin lah nggak Islam. Oh mungkin dia belum balik, maka dia nggak puasa. Wah, ciri-ciri balik itu perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kalau dia bagi seorang laki-laki, dia itu sudah mimpi basah. Nah, kalau dia wanita itu sudah haid ataupun men. Jadi kalau itu kategori balik, baru berakal. Artinya apa? Dia tidak gila. Jadi kalau di luar ada orang umat Islam yang nggak puasa, tapi dia sewena-wena di luar, berarti itu orang gila. Orang gila. Orang gila, kan gampang. Iya benar. Nah, jadi kita nggak usah, wah, kau nggak beriman. Kenapa? Wajar. Karena ibadah puasa ini hanya khusus orang-orangnya, nggak semua umat Islam. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Quran tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dipanggil di situ bukan umat Islam, Orang yang beriman. tapi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itulah yang dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena kalau perkara hawa nafsu, Pak, wah luar biasa kita ini, Pak Aldi. Di bulan Ramadan inilah makanya disebut dengan Syahrul Tarbiyah. Bulan yang mendidik kita, mengendalikan mata tadi yang biasanya kita jelalatan, melihat yang indah-indah, melihat yang cantik-cantik. Tapi di bulan Ramadan nggak berani. Kenapa? Karena kita takut hilang ibadah puasa kita nantinya. Cuma menahan lapar dan dahaga saja. Nah, itu baru dari mata. Yang biasanya model mak-mak ngumpul, merepet-merepet dia, ya kan? Ceritakan suaminya, wah suamiku pulang sampai pagi gini. Mama ini kan paling gini kali, KCC. Tahu Pak Aldi KCC? Apa itu? Kakek yang cocok. Nah itu KCC itu. Ini paling Istilah anak zaman kapan ini Pak Ustaz? ini tahun-tahun 90-an Tahun 90-an ya. Jadi anak tahun 90-an ini teman-teman pasti tahu ya apa itu kepanjangan dari KCC ya. KCC, ya. Kalau anak zaman now kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu tuh KCC. Itu pun luar biasa itu. Tapi ketika bulan Ramadan dia jaga lisannya ini. Nggak berani menceritakan aib tetangganya, nggak berani menceritakan aib daripada suaminya. Kenapa? Karena dia sadar dia sedang berpuasa. Dan yang lebih hebatnya lagi, paling ketika bulan Ramadan ini tiba, umat Islam itu sadar untuk ibadah ke masjid. Tapi modelnya pula ibadahnya minggu pertama. Kebanyakan. Maunya kita jangan seperti itu. Kenapa? Tapi ada juga itu yang full ya. Ada yang full, ada yang full, banyak yang full. Alhamdulillah kalau soal fullnya itu banyak. Teman-teman, itu tadi syarat-syarat dari berpuasa ya. Nah, selanjutnya kita tanyakan kepada Pak Ustadz rukun puasa. Apa-apa aja itu rukun itu? Ini rukun yang paling terpenting Pak Aldi. Kenapa? Kalau rukun ini tertinggal, maka ibadah puasanya ini tidak sah. Jadi antara rukun dengan syarat ini saling berdampingan, saling mengikat sama. Kalaulah saya bicara sendiri di sini ataupun di luar, Pak, orang lewat ngira apa? Wah, ustadznya udah gila itu ngomong-ngomong sendiri. Tapi dengan adanya komunikatif yang seperti ini, kita lawan berbicara gitu kan. Nah, ini menandakan berarti kan harus saling berdampingan. Begitulah antara rukun dengan syarat tadi. Makanya salah satu rukun daripada puasa itu adalah orang yang berpuasa. Itu rukunnya, harus ada orangnya. Oh gitu. Orangnya ya. Orangnya. Sama seperti ijab kabul ya. Ijab kabul. Harus ada pengantin pria, Prianya. pengantin wanita. Wanitanya. Mana pengantinnya ini? Jadi kalau belum ada salah satu pengantinnya belum bisa ijab Belum bisa. kabul ya. Belum ada. Siapa yang mau nikahinnya Ustaz ya? Nah, kalau itu sudah lengkap udah. Begitu juga. Ada orangnya yang berpuasa. Kalau nggak ada orangnya siapa? Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk rukun puasa ini adalah niat. Innamal a'malu bin niat.
segala sesuatu yang harus dilakukan itu harus dengan niat. Sholat harus dengan niat. Puasa harus dengan niat. Nah, kalau soal niat ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Tapi yang lebih afdolnya tiap malam itu kita baca niatnya. Makanya ketika kita selesai sholat tarawih, itu selalu kita baca. Imam selalu memandu makmumnya untuk membaca niat puasa keesokan harinya. Namun ada salah satu Pak Aldi yang perlu kita garis bawahi. Niat itu kalaupun dibacanya ketika hendak sahur nggak ada masalah. Tidak masalah. Nanti akan kita bahas nanti di berikutnya kalau waktu memungkinkan ya. Itu akan kita bahas nanti di masalah yang membatalkan nanti bagaimana. Apakah itu batal niat kita atau enggak nanti ya. Nah, baru yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi itu rukunnya. Jadi harus kita tahan semua tadi. Kalau nggak kita tahan, kayak tadi mata masih jelalatan kita, mulut kita masih menceritakan orang saja. Jadi puasanya itu seperti yang dikatakan Rasulullah, banyak dari kalangan umatku yang berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Mencabir, mencaci maki, menghina tetangganya. Kadang kan udah dianteri bukaan, kurang garam, nggak enak. Sudah dikasih Pak. Udah dikasih, maaf aja. Kadang udah dikasih nggak bersyukur. Kok sedikit kali, kok sedikit kali. Nggak semuanya ya Ustaz. Nggak semuanya begitu. Tapi kebanyakan udah dikasih, terkadang masih banyak protes. Inilah tugas kita sebagai pendakwah sebenarnya, bagaimana menimbulkan perekonomian umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu rukunnya tadi Ustaz ya. Iya. Jadi selanjutnya itu tadi teman-teman ya, rukun-rukun puasa. Nah selanjutnya apa-apa saja Ustaz yang membatalkan puasa. Nah, banyak juga ini mungkin yang sebagian ya orang-orang awam yang belum tahu ya sudah puasa tapi kalau bahasanya itu sembarangan atau teledor. Ternyata itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi daripada kita main tebak-tebakan ya, betul, langsung aja kita tanya kepada Pak Ustadz mungkin yang lebih tahu ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa-apa saja.